Yo, halo teman-teman, berjumpa kembali di Mas Yulo Official Channel. Nah teman-teman, gimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Semoga kita semua selalu baik-baik saja ya bro, sehat lahir dan batin, bahagia lahir dan batin, dilimpahkan rezeki lahir dan batin, segala impian dan cita-cita kita baik di dunia ini dan di akhirat nanti semoga dikabulkan ya bro. Dan bagi kita semua yang masih jomblo-jomblo, semoga lekas bertemu dengan jodohnya dan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Oke bro, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia ya bro ya. Kita akan kembali mereaction animasi Indonesia. Ya walaupun memang channelnya belum berkembang pesat dan masih sepi-sepi aja, tapi ya apa boleh buat ya, disyukuri ya, mungkin belum waktunya ya bro ya. Semangat dan terima kasih yang udah support ya, masih mau nonton di channel ini. Oke bro ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereaction Serumah sama Mertua Tekotok ya. Kita selesaikan, kita finishing reactionnya, kira-kira seperti apa endingnya. Yang perempuan nyebelin, yang laki-laki juga super nyebelin ya. Langsung saja bre ya, kita ke videonya, let's go. Oke bre, sekarang kita udah berada di channel Tekotok ya. Sebelum mulai jangan lupa di like terlebih dahulu dan subscriber Tekotok makin hari makin melesat, 6 juta lebih lagi ya. Mau sampai berapa juta lagi nih ya, mudah-mudahan saya bisa nyusul, amin ya. Oke langsung kita play kelanjutannya part 5 ini. Karena aku makannya gak teratur, aku jadi sering sakit-sakitan. Kalau aku lagi sakit begini, kadang ibu mertua masih suka ngeliatin. Nih ya, obat, minum bentar. Tapi semua yang ibu lakuin itu semua hasil inisiatif dia. Dia gak mau sama sekali aku suruh. Bu, boleh tolong kompres air hangat gak bu? Tiba-tiba kupingnya kecolok batu. Kalau itu ibu aku, pasti udah nemenin aku terus. Mas, ya namanya Mas, apa ya aku boleh namanya ibu ya. Ibu kalau lihat anaknya sakit ya pasti akan dirawat ya bre ya, pasti akan dirawat gitu lah ya bre ya. minta kompres air hangat gak mas? Nih kamu udah berapa lama nih sakit nih? Udah 2 hari mas. Ya udah yuk ikut aku sini. Wah, aku mau dibawa ke dokter nih. Tapi emang duitnya ada? Tumben mau dibawa kemana? Tumben mungkin mau dibawa ke rumah sakit atau gimana? Gak apa-apa deh, akhirnya dia pengertian sama aku. Oke. Mas, kita ke rumah ibu. Ya iyalah, kemana lagi? Sumpah sebel banget lihat tampang suaminya. Dina kenapa? Lagi sakit ya? Iya bu. Ya Allah, kenapa? Udah sini aja ya. Udah enak. Iya mas. Ya udah aku pulang dulu. Loh, aku cuma dipindahin ke rumah ibu doang. Ya habis gimana? Di rumah nggak ada yang bisa ngerawat. Justru kan enak di sini ada ibu, lebih ngerti. Ya Allah mas, sengaja liatin aku ke mas. Jangan naruh aku terus langsung pulang gitu. Ya aku mau. Buat para suami yang kayak gini jangan cuma mau enaknya aja ya. Aduh, parah banget dah ya. Pasti liatin ibu lah. Aku kan anak laki dia. Di rumah kan ada bapak. Iya, tahu kalau kamu anaknya, tapi juga kamu punya tanggung jawab istri gitu loh ya, istri. Ada adek kamu, aku kan juga istri kamu mas. Ibu aku tuh yang ngelahirin aku, yang ngegedein aku. Kalau bukan gara-gara dia juga aku nggak ketemu kamu, ngerti nggak? Tapi Udah aku nggak pulang. gitu juga. Hancur batinnya bre. Bagi dia, istri tuh apa sih? Nggak tahu Emang juga. istri tuh gak berharga sama sekali ya bagi dia? Aku gak minta dia musuhin ibunya. Aku cuman mau dianggap jadi istri. Gimana? Enak? Iya, makasih bu. Kok Adit kurang ajar banget sih jadi laki? Bini lagi sakit bukannya dilatin malah dibuang aja kayak sampah. Dia emang kurang ajar gitu biasanya. Nah, nggak mau 4 tahun jujur. menikah belum juga dikasih anak. Memang Allah lebih tahu kapan kami siap punya anak. Ya, Atau jangan dikasih anak sama sekali. Adit gak siap jadi suami. Terlebih lagi jadi seorang ayah kelak. Bapak sama ibu hebat. Bahkan sampai anak-anaknya udah gede begini mereka masih bareng-bareng. Bahkan sampai bapak udah gak ada. Bu, aku mau cerita sesuatu. Apa nak? Ngomong aja. Aku rasa udah cukup. Semua ini udah gak masuk akal. Aku udah gak sanggup pertahanin rumah tangga ini lagi. Selama ini cuman aku yang berjuang untuk bertahan. Pernah sesekali aku terbesit pertanyaan, kenapa ya Allah jodohkan aku sama orang itu? Segitu burukkah pribadiku sampai harus berjodoh sama orang kayak gitu? Ya memang kadang kalau kita lagi down gitu pasti berpikir seperti itu ya. Tapi kita bawa nanti di endingnya. Padahal sifat-sifat asli dia udah dikasih tahu sebelum nikah. Kenapa aku masih mau menikah sama dia ya? Sekarang dengerin ibu ya. Kamu sembuh dulu. Abis itu bareng ibu kita ke pengadilan agama. Kita gugat cerai. Ya. Udah, nggak usah ditangisin orang kayak gitu. Dia nggak layak kamu tangisin. Dengar. Bapak kalau tahu kamu diginiin marah dia. Ibu juga sakit hati dengar cerita kamu. Emang kamu barang apa? Benda mati? Kamu anak ibu. Yang ngegedein kamu tuh ibu. Yang sayang kan? kamu dari kecil tuh ibu. Ibu nggak terima anak ibu diginiin. Tuh nangis bre. Itu kadang kenapa anak nggak mau cerita kalau
punya masalah ke orang tuanya, takutnya kayak gini nangis ya. Tapi kita lanjutkan dulu. Ya udah, yang sabar ya sayang. Maafin aku ya Mas Adit. Aku bukan istri yang sempurna. Aku istri durhaka. Assalamualaikum Mas Adit. Ada ibu juga. Kenapa nggak bilang kalau mau dijemput? Tadi mah aku aja ngerepotin si ibu. Adit, Dinda kesini bukan dia mau pulang. Kasih tahu nak. Maaf ya Mas, aku mau gugat cerai. Lah, ada apa nih? Emang kita ada masalah? Adit, udah. Gak usah pura-pura nggak tahu. Ibu udah tahu semua. Dinda udah cerita semuanya. Cerita apaan sih? Asal kamu tahu ya, ibu nggak terima anak ibu disiksa. Lah, lebay amat, siapa yang nyiksa? Bisa kamu ngomong gitu ya? Kamu ngasih nafkah nggak? Ngasih di ngaco. 50.000 sebulan itu bukan nafkah Mas. Ya berarti ada ngasih kan? Ya kan? Gak usah nyari-nyari Kamu itu kesalahan nggak pernah orang. ngehargain dia Aku ada sebagai usahanya istri. kali. Nggak pernah kamu bela dia, kan? Ngehargain kok. Jangan. Ya enggak lah. Aku sampai mati juga bakalan bela ibu aku lah. Udah gila kali. Bukan masalah Ya ngebelain. udah terus apa? Aku durhaka aja gitu. Belain orang luar daripada ibu sendiri gitu. Orang luar, ini orang pala batu ya. Ya udahlah. Intinya Dia Dinda bukan orang luar, Adit. Otak lu di mana gitu loh. gugat cerai. Nih Adit, kamu Ya dengar udah ya. bodo amat. Dikira aku takut kali. Suatu saat kamu bakal punya anak cewek. Kamu bakal ngerasain sendiri. Gak bisa kan nyatanya? Kan dia gak bisa ngasih keturunan tuh. Anjing, Jangan ribut-ribut Bu, aku mohon. Awas lu, cerai lu biar tahu rasa Ya lu. udah silakan urus semua sendiri ya. Ditunggu suratnya. Lu bakal nyesel Dit ya. Laki-laki kayak begini nanti endingnya itu bakal nyesel bre. Sumpah gitu loh ya. Aduh, oke, next dulu episode yang terakhir bre ya. Oke bre, sekarang kita udah berada di episode yang terakhir ya. Kita like terlebih dahulu dan gimana hasilnya kita play ya bre ya. Bapak kalau mau pipis bilang ya. Ya nak. Bapak kayaknya bentar lagi pulang deh. Bapak apaan sih ngomongnya jangan kayak begitu ah. Bapak sembuh, pokoknya sembuh Bapak. Bapak nggak boleh pesimis. Kalau mau sembuh Bapak harus semangat, jangan nyerah. Nah, setiap yang bernyawa pasti bakal ngerasain kematian. Waduh, kata-katanya bre. Ya kadang gitu saya nggak tahu kenapa ya orang yang baik itu pas mau pulang kayak pas orang baik itu pas mau pulang dia kayak ngerasa tahu gitu loh bre ya. Wow. Allah alam deh ya. Cuma kepada Allah kita dikembalikan. Ya, Tapi kan Allah juga mau Bapak usaha sembuh dulu Bapak. Kamu sama Adit gimana? Kapan lamaran? Itu ya. Kamu nikah ya nak? Kalau kamu udah nikah, Bapak bisa tenang. Itu permintaan terakhir Bapak ke aku. Jujur aku nggak yakin Adit masih jauh banget dari kesiapan. Tapi ngelihat kondisi Bapak kayaknya memang nggak bisa aku ini tunda lama lagi. rasanya. Bapak lagi lihat aku nggak ya sekarang? Aku malu sama Bapak. Nggak Tapi perlu aku malu. kangen juga sama Bapak. Pasti dia tahu cara nenangin hati aku yang lagi kacau ini. Jangan kamu merasa lemah. Jangan juga bersedih. Padahal kamu tinggi derajatnya kalau kamu beriman. Benar. Ya Allah, kalau emang ini takdir yang harus aku jalani, aku ikhlas. Bu Dinda, silakan selanjutnya. Selamat datang di pengadilan agama. Mau urus ini ya? Assalamualaikum. Ya, Ini suratnya udah selesai, tinggal kamu tanda tangan. kamu serius nih kita cerai? Emang nggak bisa kita perbaikin lagi? Nggak mas, udah nggak ada yang perlu dibahas lagi. Kamu tinggal tanda tangan, udah selesai, kita nggak ketemu lagi. Ya udah, aku nggak mau tanda tangan. Nggak harus sih, terserah kamu aja. Ini aku taruh sini ya. Assalamualaikum. Nah, Dinda, Iya. tar dulu, Dinda. Semoga ini jadi pelajaran. Semoga kamu berubah ya mas. Bagaimanapun kondisi yang terjadi sama kita sekarang, aku tetap doa yang terbaik buat kamu. Kurang Semoga baik Allah gimana juga coba mau istri maafin kayak semua gini. dosaku. Ya Bre, pasti lu pernah sedih, dengar Bre. nggak pertanyaan gini? Lu lebih milih ibu lu atau istri lu? Pernah dengar? Emang ya, setan tuh seneng banget ngelihat rumah tangga orang tuh hancur gitu. Iya. Ini tuh pertanyaan tercerdas dari setan, tapi tertolol di telinga manusia. Banget. Gua tanya deh sama lu, terutama lu yang pernah nanya pertanyaan tolol kayak begini. Iya ya, ini. Lu lebih milih ginjal kiri lu atau ginjal kanan lu? Bisa nggak lu pilih? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Lu milih dua-duanya kan? Lebih Iya. pilih ibu atau istri? Ya dua-duanya lah. Tapi kan bang, ntar ada saatnya nih. Misal ibu lu sama istri lu sama-sama di pinggir jurang, terus lu cuma bisa nyelamatin salah satu, anjing. Lu Iya. anjing. Itu pertanyaan timbul cuma dari setan, pegang omongan gua. Itu Bener. dari setan. Mereka senang rumah tangga lu hancur. Udah nikah lagi tapi. Lu jangan milih, lu satuin dua-duanya. Itu udah tugas lu sebagai cowok, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak orang. Iya nggak? Bener, gitu loh. Tapi kalau misalkan ibu sama istri berantem gimana? Ya satuin, bukan milih. Lu ngerti cara jadi cowok gak sih? Jadi kalau suatu saat lu dengar pertanyaan kayak gini lagi, atau lu lihat orang bikin konten ngasih pertanyaan tolol kayak gini, lu tanyain ke dia, lu milih ginjal kiri lu atau ginjal kanan lu? Nah. Ntar juga langsung bego. Bener tuh bre. Jangan jadiin series ini alasan lu takut nikah ya. Enggak. Ini gue mau statement abis ini. Semua rumah tangga berakhir kayak yang lu lihat di media sosial kok.
Yang viral tuh kasus selingkuh semua. Iya, Kasus bener. cerai, kasus yang seru-seru aja, yang view-nya tinggi. Kita fokus aja sama rumah tangga influencer yang bermasalah. Ya. Terus kita jadiin standar buat kehidupan kita. Oh. Aneh banget ya. Jelas-jelas dia gagal, terus kita jadiin contoh. Jangan. Kita dengerin kata-kata dia, ya kan dia gagal. Ngapain kita dengerin? Jangan. Tahu kan orang-orang yang rumah tangganya gagal terus dia ngomong marriage is scary. Kenapa marriage is scary? Kenapa nggak your marriage is scary? Marriage gue perasaan nggak kenapa-napa. Kenapa seakan-akan semua marriage is scary? Bener Lu banget, lah Bang. sono Bener koreksi banget, kenapa Bang. pernikahan lu bisa scary. Jangan malah ngajak orang untuk berpikir marriage is scary. Maaf ya, bukan gua nggak berduka sama tragedi rumah tangga lu. Gue cuma nggak suka lu ngajak orang takut nikah. Jangan ya. Enggak. Sekali lagi, jangan takut nikah ya. Rumah tangga itu pasti ada masalah memang. Tapi pasti. setiap masalah itu datangnya dari Allah. Solusinya dari Allah juga. Gak mungkin Allah kasih lu masalah kecuali dia punya solusinya. Mantap. Tanya deh kenapa. Selalu tanya kenapa. Kenapa ya rumah tangga gue begini? Apa karena gue udah lama gak inget Allah ya? Nah, Mungkin karena dengan adanya masalah ini gue jadi merengek lagi sama Allah. Gue harus ditaruh di titik paling hina dulu baru gue sadar. Kenapa gue bego banget ya? Tapi dengan adanya masalah di hidup gue, artinya Allah masih peduli sama gue sih. Justru gue yang lupa sama Allah. bener banget. Astagfirullah. Oh. Oke, Bre. Ya, ini Bre ya. Sebelumnya saya ini kita rangkum dulu ya. Ini yang kisahnya keren banget sih, Bre ya. Intinya gini, Bre. Mana ada seorang tua itu yang mau melihat anaknya kesedihan kayak gini, pasti ikut sedih juga. Makanya itu alasan dibalik kadang orang yang baru berumah tangga itu nggak mau nyeritain masalahnya karena itu takut orang tuanya kepikiran. Tapi kita juga harus tahu waktunya bercerita dan nggak bercerita. Jangan udah terlambat baru bercerita, itu juga bahaya buat kondisi keselamatan seseorang ya, entah itu laki-laki atau perempuan ya. Ini saya nggak beda-bedakan ya, ini nanti laki-laki atau perempuan. Dan apa ya, Bre ya, kadang memang perceraian itu bukan apa ya, nggak dilarang oleh Allah gitu ya. Perceraian itu nggak dilarang, tapi kalau memang pernikahan itu membawa bahaya dalam kehidupanmu, jadi kamu sendiri yang bisa memutuskan ya. Intinya berdoa sama Allah, nanti akan dikasih jalan mana yang baik untuk menjadi pilihanmu. Terus, Bre ya, ini yang sering saya temukan di konten-konten yang dibilang tadi ya, tolol itu. Pertanyaan, lu lebih milih ibu lu atau istri lu? Itu pertanyaan yang memang saya anggap bodoh kan. Ya, kalian buat pertanyaan yang kalian sendiri mungkin nggak bisa akan melakukan pilihan itu ya. Jika saya dilakukan pertanyaan kayak gitu, saya akan pilih tetap dua-duanya. Harus pilih salah satu, dua-duanya. Karena kalau misalnya saya sudah punya istri, baik ibu saya, istri saya, dan ibu istri saya itu sesuatu yang sudah saya anggap penting di kehidupan saya ya. Ibu saya yang melahirkan saya, ibu istri saya yang melahirkan istri saya gitu loh. Semuanya penting. Buat kalian yang sering buat konten ya, yang sering buat konten kayak gini, dengerin nih, entah ini mau diupload, re-upload terserah ya. Sebenarnya seperti kata Bang Kotok tadi ya, tolol ya. Tolol yang buat pertanyaan kayak gitu. Sama iya, setan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasut seseorang itu, Bre ya. Walaupun tujuannya nggak ke situ, tapi lambat laun orang akan mikir loh, iya milih siapa ya, milih siapa. Wey, istri dan ibu itu dua wanita yang sangat penting ya. Ingat, penting dan nggak bisa dipisahkan, tahu? Nggak bisa ya. Ibu yang melahirkan kita, membesarkan kita dari kecil hingga besar. Istri hadir untuk kita, itu yang menemani kita untuk masa depan kita nanti. Semuanya penting, Bre. Ibu kandung kita, ibu dari istri kita, semuanya penting ya. Ya, buat kalian yang sering buat konten pertanyaan kayak gitu, mikir ya, mikir gitu loh ya, mikir. Saya sebel banget, Bre ya, kalau ada orang lihat konten itu, hei pertanyaan lu kok muncul di kotakin, jadi saya bisa langsung berstatement dari pendapat saya, Bre ya. Buat kalian nggak senang terserah gitu lah. Itu pertanyaan bodoh ya, pertanyaan sangat bodoh kalau menurut saya. Ya memang menghasut pertanyaan itu untuk menghancurkan seseorang, Bre ya. Laki-laki ya nggak akan pernah bisa memisahkan antara ibu dan istri. Semuanya dianggap penting, Bre ya. Itu laki-laki sejati, Bre. Entar semuanya penting, baik ibu dan istri itu penting. Walaupun saya sendiri belum punya istri ya. Kalau ditanya, Bang kenapa belum nikah,
Trauma, iya, saya ada rasa trauma, bre. Trauma selalu dikhianati, trauma selalu ditinggal. Tapi bukan berarti saya berhenti untuk ingin nikah, enggak. Jadi kita harus introspeksi diri, bre. Udah waktunya kita siap nikah atau belum? Finansial udah siap atau belum, gitu loh. Kalau belum siap ya jangan dulu, nanti takutnya kamu nggak bisa bahagiain anak orang, gitu loh. Malah ujung-ujungnya rumah tangga nanti rusak juga, gara-gara apa? Finansial ya. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, jangan takut nikah, jangan pernah takut nikah. Ya jangan pernah takut nikah. Bener baca kata Bang Kotok tadi. Jangan dengerin kayak konten-konten yang kayak gitu. Lebih pilih istri lu atau ibu lu, misalnya di tepi jurang atau tenggelam bareng-bareng. Bodoh. Pertanyaan yang misalkan itu bodoh gitu loh. Misalkan ini bermain misalkan sama nyawa orang, bre. Pikir kalau buat pertanyaan itu, konten itu pikir gitu loh. Heran saya, bre. Sumpah. Tapi intinya tetap kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau gimana penilaian orang terhadap hal seperti itu, pertanyaan seperti itu, sebel banget ya. Sebel banget saya lihat kalau ada orang bertanya seperti itu sampai kering tenggorokan saya. Jadi buat teman-teman yang belum nikah, jangan tetap semangat untuk nikah, karena kita sama-sama jomblo, tetap berjuang untuk bertemu dengan jodoh kita. Jika memang sampai maut menjemput kita belum bertemu dengan jodoh, memang kita nggak punya jodoh di dunia ini, tapi pasti ketemu jodoh di akhirat nanti ya, bre ya. Oke bre ya, cukup sekian dulu untuk reaksi pada kesempatan kali, dan memang sedikit sebel dan marah dengan ya orang yang buat konten yang pertanyaan seperti itu. Saya sebel banget ya, bre. Sumpah sebel banget. Karena bagi saya seorang ibu dan istri itu nggak bisa dipisahkan. Mereka itu satu ya, bre. Bagi saya. Nggak tahu kalau bagi orang-orang ya, bre ya. Dan mohon maaf jika saya punya salah kata ini kalau marah-marah tadi ya. Dan terima kasih yang udah support channel kecil ini. Terima kasih yang masih mau suka nonton channel kecil ini. Saya nggak tahu entah tanpa adanya kalian saya masih semangat atau enggak, tapi kalau karena ada kalian yang masih mau nonton, saya masih semangat untuk buat konten. Sempat down, sempat ingin berhenti jadi YouTuber ya, bre ya, tapi masih ada yang kasih semangat ya, support, saya masih semangat untuk membuat konten demi kalian ya. Oke bre ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.